Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Humma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khususan Adam wa Hawa alaihi assalam. Wa ila ruhin nabiyil nuhin najil Ibrahim halillah Musa karimillah Isa ruhillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhajirin al hajirat wal ansarin al ansariyat khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Thumma ila hadrati awliya'illahil muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriya bari khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khususan Syekh Abdul Hasan As-Sazali khususan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa ila rajamil musannibina allazina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa ila rahim masyayikhina wa syaykhina wa asatizina wa asatizina wa limani jatama'ana bisababi wa li ajli susan ila ruhi ustazuna wa kihajir apan ibn haji ya sabi haji sana sabi. Ya Allah Syekh bin Syekh bin Kaji Anwar Kaji Malim Akhir bin Mansud Kaji Abu Yadim Yati Jalang bin Kaji Ram Kaji Anu bin Kaji Ansati bikin tur Kaji Ansati Kentu bin Makid Nama Kesampur Kaji Sasna Wicaringin Banten. Saya muhyi pemijan das Kemalaya Sunan Gunung Jati Cirebon Sunan Kaji Udembak Sunan Banten Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Ya Istajul Arif bin Gunanam. Nas'alukallahumma bi karamatihim wa bi ma'unatihim wa bi mu'jizatihim antan ba'ana bi ulumihim hasil maqasidana wa yassir umurana khususan fi hadzal majlis sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولنا إن الحمد لله وشكرا على نعمة الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bayail hadirun ihwanu fiddin rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini
kembali Allah memberikan kita tambahan hidayah dan taufik sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini, tempat yang insya Allah terbaik, dalam keadaan baik, kondisi baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana di penghujung tahun Masehi ini menjadi perbaikan pribadi kita yang tidak menjadi baik, yang sudah baik mudah-mudahan bertambah-tambah kebaikan. Salawat teriring salam mari kita sampaikan dan curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Para jamaah, bapak-bapak, para remaja, terutama para guru dan segenap pengurus Masjid At-Taqwa, Jami At-Taqwa beserta jajarannya, juga para pengurus Yayasan At-Taqwa yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'ziman wa takriman kami kepada semuanya, yang mudah-mudahan kita di sini berkumpul bersama dalam rangka menjalankan di antara rangkaian kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya bagi kita semuanya. Melanjutkan taklim kita di pertemuan yang lalu, kita masih membahas tentang surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang kedua sampai ke-4. Dan ini pun mari bersama kita jadikan evaluasi di penghujung tahun Masehi ini. Tentu yang paling dahulu kita koreksi adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling pokok. Nah, di pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Anfal ayat yang keempat, ayat yang kedua sampai keempat, mengajak kita untuk mengevaluasi, mengoreksi nilai kualitas daripada iman kita masing-masing, yang mudah-mudahan bila belum sempurna kita sempurnakan, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut nyawa dari kita dalam keimanan yang sempurna, sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kedua di pertemuan yang lalu Allah menyampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah satu cirinya, mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bila mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya, disebabkan karena dia memahami isi daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tidak ada lagi tempat kita meminta tolong, tidak ada lagi tempat kita bersandar, tidak ada lagi tempat kita meminta, memohon dan meminta perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya ciri daripada orang yang beriman di ayat yang ketiga Allah sambung, alladzina yuqimunas shalah
wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina, yaitu orang-orang, yuqimuna, yang mendirikan itu ladina as-sholata, kepada sholat. Jadi ciri orang yang beriman yang kedua, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ini di sini ada mendirikan, ada melaksanakan ya Pak. Beda nih ya. Ini dua bahasa yang berbeda. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan pertama adalah memelihara waktu-waktunya. Jadi kalau udah ngong azan, buru-buru ngapain? Datang. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan hendaknya seseorang sebelum melaksanakan sholat melepaskan kesibukan daripada urusannya, minimal sesaah. Sesaah itu paling tidak 30 menit. Itu beliau masukkan kepada bab untuk mengundang kehusuan dalam sholat. Jadi antaranya kiat-kiatnya kata beliau, paling tidak sesaat sebelum pelaksanaan ibadah sholat kita sudah apa? Sudah melupakan urusan-urusan dunia. Hantarkan dengan wudhu yang benar, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, baru sholat. Kan kita mah pada faktanya nggak begitu ya Pak ya. Orang mah sisa sholat ge. Ya kerja, ada sholat, ada waktu buru-buru sholat, sisa waktu, kadang-kadang begitu. Nah paling enggak kata Ibnu Katsir begitu, pelihara waktu-waktu sholat. Jadi kalau udah azan berkumandang, udah jangan make apa, megang apa aja udah, lepasin semuanya. Lagi masaknya lepasin, lagi ngaduknya lepasin, lagi pegang motor jangan dilepasin, bawa ke tempat parkir lah, cari masjid atau musola tempat kita sholat. Nah itu dilepasin motornya udah gurolong. Lepaskan semua urusan dunia, lepaskan semua hiruk pikuk dunia, lepasin udah. Kerjanya istirahat dulu, lagi bikin ini bikin itu, lepaskan dulu. Bahkan Pak, kalau kita punya pekerja, saya dulu ingat banget di pesantren, kan itu pesantren ngebangun tuh, itu setiap setengah jam sebelum azan pokoknya mau tukang kek, mau kenek kek, pokoknya berhenti ikut berjamaah. Tahun ini lu berjamaah ditambahan bonus. Itu kalau nggak ikut nggak boleh kerja di sini. Jadi mendidik tukang supaya bisa ikut sholat berjamaah sama santri. Itu. Jadi lepaskan semuanya. Berikan waktu yang spesial buat Allah untuk kita laksanakan dalam pelaksanaan ibadah sholat ini. Jadi waktunya tuh pelihara Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya panggilan azan itu kan luar biasa. Dari mulai Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Yang lain kecil. Kerjaan kecil, urusan kecil, bisnis kecil. Pokoknya semuanya kecil selain daripada Allah. Yang besar cuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semua yang kita lakukan, yang kita miliki, yang kita kerjakan, semua yang ngasih Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita mah nggak punya daya upaya, nggak punya kekuatan illa billah. Semua itu yang ngasih Allah. Jangan sampai dulu belum punya kerjaan, pengen punya kerjaan, minta-minta sama Allah, sampai bangun malam, witir, tahajud, sholat nggak lewat-lewat, udah dikasih kerjaan apa? Dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, masih aja kerja.
Tanggung, ntar dulu, ntar baik, ntar aja ngapa waktu sholatnya masih panjang. Sok Bapak perhatikan dah di kita Pak. Itu sholat johor yang jam 1 ada nggak? Yang sholat johor jam 1 ada nggak kira-kira? Badah. Bapak mungkin suka ke mall, suka kemana? Lihatlah orang sholat di musola, ada yang jam 1 sholat johor, ada nggak? Iya, ada nggak kira-kira? Banyak. Yang jam 2 ada nggak? 2:30. Sampai teman saya bilang, baru kayak sholat udah azan lagi aja. Orang sholat johor 2:30, jam 3. Orang beres udah azan lagi. Masya Allah, borongan. Ada di kita mah. Asar juga demikian, udah mau mepet maghrib masih sholat asar. Nah, hati-hati kita mungkin yang punya karyawan apa segala macam, kita paling bertanggung jawab pemiliknya dengan ibadah sholat daripada ibadah-ibadah karyawan-karyawan kita. Kalau dia lalai gara-gara kita yang membebani pekerjaan, maka kita yang berdosa. Tapi bagi mereka orang-orang yang mampu mengelola perusahaannya, pekerjaannya, sehingga karyawan-karyawannya bisa tepat waktu sholat, paling enggak sebelum waktu sholat dia sudah istirahat untuk melaksanakan ibadah, wah itu nanti Allah akan berikan kebaikan yang luar biasa. Kan kemarin sudah disampaikan konsep datangnya rezeki itu kan kata Allah, ijaja anasrullahi wal fat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Di mana-mana datang apa? Pertolongan, walfat dan kemenangan. Kalau kamu ditolong, yang tadinya nggak punya kerjaan jadi kerja, yang tadinya usahanya nggak lancar jadi lancar, ditolong sama Allah tuh. Walfat dan kemenangan, yang tadinya nggak maju jadi maju. Maka fasabbih bihamdi, bertasbihlah kamu dengan memuji kepada Allah. Artinya apa? Semakin Allah memberikan kebaikan, fasilitas, pekerjaan, usaha yang maju, semakin kita seharusnya dekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastagfir, dan banyaklah istighfar. Semakin banyak kesibukan, semakin banyak pekerjaan dan urusan, perbanyak bertasbih, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang udah banyak urusan, pasti senggolannya juga banyak. Kadang-kadang kita nggak sadar nyakitin orang, nggak sadar mengambil hak orang dan lain sebagainya. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sehingga bila mana ada orang yang sholatnya jarang, ibadahnya kagak, tapi rezekinya jalan terus, malah lebih lancar, maka kata para ulama, hati-hati, itu bukan demikian seharusnya. Maka itu adalah istidraj yang Allah berikan kepada mereka semua. Hanya hati-hati. Jadi curiga Pak. Jadi kalau kita ibadah tapi usaha lancar, sing curiga itu teh. Harus curiga ya, jangan sampai kita tenang. Bahkan ada yang bangga, nih saya juga nggak ibadah, urusan lancar mulu. Terus hati-hati juga yang bilang begini, sholat enggus, duha enggus, witir enggus, usaha, aduh, agak maju-maju ini usaha ya. Nah, awas hati-hati, ya, karena Allah hanya akan menyertai orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang-orang yang sabar itu wabasyiri sobirin. Idza asobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bergembiralah orang yang sabar, orang yang ketika timpa musibah usahanya nggak maju, ekonominya kurang baik, anak susah banget diurusnya, bini bader banget misalnya, kasih tahu, ya bersabarlah, karena innalillahi, mereka itu milik siapa? Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Artinya yang bisa merubah mereka cuma Allah. Maka jangan berhenti mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu orang sabar. Dan ciri orang yang gak sabar ketika dia bilang begini, kayaknya udah witir udah banyak, tahajud udah banyak, tapi usaha belum jalan. Itu ciri orang yang kagak sabar. Karena sabar mah gak ada batasnya. Makanya pahalanya juga gak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang yang sabar mah gak ada batasnya. Sampai kapan atuh sabar teh? Sampai datang pertolongan dari Allah. Sampai Nabi Musa dapat membelah lautan. Bahkan Nabi Ibrahim udah kebakar, ditolong sama Allah. Tuh sampai situ tuh sabar teh.
Ya. Jadi jangan mengeluh, karena sebentar lagi, semakin kita susah, sebentar lagi tuh apa tuh? Allah akan datang tuh. Itu semakin susah, Allah sebentar lagi datang. Silahkan baca di kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Ketika kita semakin susah, Allah tuh udah deket banget tuh. Jangan digagalin itu. Terus saja sabar. Dikit lagi katanya begitu. Nanti kalau udah apa? Kalau udah susah banget, baru Allah datang. Ini kan Nabi Musa udah mentok, Allah datang. Biasanya dia tepin. Kan kata Allah begitu. Apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah kalian mengira ketika kamu berkata aku beriman kepadamu ya Allah, sementara aku tinggalkan? Enggak. Wa hum la yuftanun, sementara tidak diuji sama Allah, akan aku uji kalian. Nggak bakal ditinggalin. Terus akan diuji sabarnya sampai mana. Kan begitu ya. Nah, jadi kembali lagi, pertama yang dimaksud dengan wa yuqimus shalah, mendirikan salat, adalah memelihara waktu-waktu sholat. Jadi kalau sekarang kalau udah Allahu Akbar semuanya kecil, Allah yang besar, maka datang kepada Allah. Hayya 'ala sholah, ayo orang sholat, jangan itu. Hayya 'alal falah, ayo kita mencari kemenangan. Kembalikan lagi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya dalam gerakan sholat pun sama, takbir mulu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nggak ada yang besar kecuali siapa? Allah. Jangan mikirin yang lain itu. Fokus kita ke siapa? Ke Allah. Tuh, ke Allah. Karena Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ruku juga sama, takbir juga kan? Allahu Akbar. Supaya apa? Ketika kita lagi diri begini, pikiran kemana-mana, takbir lagi. Allahu Akbar. Supaya yang lain hilang lagi tuh dikit-dikit. Sami Allahu liman hamidih cuma satu doang pas itidal. Yang lain mah semua takbir. Takbir intikal namanya. Yang wajibnya takbiratul ihram, ya. Sementara yang lain adalah sunnah. Allahu Akbar. Itu teh bukan lapatnya saja, Bapak. Tapi kita maknai betul bahwa tiap gerakan yang kita lakukan itu ketika ada takbir mengatakan Allah Maha Besar, yang lain kecil. Artinya jangan dipikirin yang lain, jangan, yang mikirnya Allah aja. Mikirinnya Allah aja, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya pikiran yang lain hilang dari pikiran kita. Nah, seperti itu seharusnya. Kenapa dalam setiap sholat ada takbir dari gerakan ke gerakan yang lain? Supaya pikiran kita yang ada di hati kita selain daripada Allah hilang. Ya kan logika kita, Pak, kalau yang kecil mah jarang kita pikirin. Yang kita pikirin yang gede kan itu ya. Ada duit 50.000, 100.000, sama 500.000. Pikiran kita ada di mana coba? Mau yang mana? Gope pokoknya. Pego hilang, gocap hilang. Yang ada gope. Yang gede pokoknya. Mau minta berapa? 1 juta apa 5 juta? 5 juta pasti, udah nggak usah ngomong, udah tahu. Ya pasti. Makanya Allahu Akbar, Allah yang besar, jangan mikirin yang lain, Allah. Karena yang punya segalanya Allah. Pengen acap apa aja Allah. Makanya sholat itu as-sholatu menurut ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa adalah doa, minta sama Allah. Menurut istilah fikih, sholat itu apa? Af'alun wa aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu menurut istilah sholat. Isinya adalah doa. Maka mendirikan sholat yang pertama waktu-waktunya, kata Ibnu Katsir demikian. Yang kedua, setelah memelihara waktu, kata beliau, yang disebut mendirikan sholat, pelihara wudu. Nah, wudu nih. Ini kadang-kadang wudunya macam-macam nih. Ada yang cepet banget, ada setengah cepet, ada yang lama, beda-beda. Perhatikan Pak wudu kita. Syarat wudu, fardu wudu, tuh. Pembatalan wudu. Syarat dan fardunya kita jalankan, pembatalannya kita tinggalkan. Terus dalam apa? Dalam wudu pun sunnah-sunnahnya harus kita laksanakan. Kan wudu wajibnya ada berapa, Pak? Ada 6 ya. Ada 6 niat. Itu kan mencuci muka, mencuci tangan, kepala, kaki, tertib. Tapi kan ada berkumur-kumur, ada menghirup air ke dalam hidung,
kayak ini. Saya kalau lihat kadang-kadang itu ya. Jadi bukan nyuci hidung, bukan. Menghirup air ke dalam hidung, diisep gitu, dikeluarin lagi. Nah sunnahnya demikian. Berkumur juga ada tekniknya, gitu. Bukan, ada tekniknya. So kita jarang nggak, kadang-kadang merhatiin nggak kayak gitu? Kagak kan gitu. Makanya kita sholat Allahu Akbar, pikiran kemana boy. Orang bukan aqimus sholah, kita mah baru af'alus sholah, baru ngelaksanain sholat. Diriin sholatnya belum, wudunya aja berantakan kadang-kadang. Itu kadang-kadang nggak kita pikirin itu. Ya kayak begitu tuh. Niatnya, naon niat teh, kan udah pikir diajarin kan? Niat itu qasdul qasdul fi'li. Apa itu? Niat itu qasdu syai'in muqtaronan bil fi'li. Itu kan niat ya. Bermaksud kepada satu perkara. Dan kapan waktunya niat? Ketika membasuh wajah gitu kan. Niatnya seperti apa? Niat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, itu beda-beda ketentuan-ketentuannya. Nah itu perhatikan. Kemudian muka itu batasannya dari mana ke mana, itu kan tangan dari mana ke mana, kudunya gimana, persunatannya bagaimana, kayak nyuci telinga itu seperti apa konsepnya, mencuci sebagian kepala memang paling sedikit sekian, tapi kan ada kesempurnaannya. Kalau ada di dalam Safinah ada kasih patu saja di sarahnya itu kan ada paling sedikit mencuci kepala, ada sempurnanya kan itu kan. Ada wajibnya nyuci tangan, tapi ada yang lebih sempurnanya kayak gimana gitu kan. Nah itu diperhatikan. Termasuk doa-doanya Pak. Kan dalam wudu itu ada doa. Nah, suka dibaca nggak Bapak tuh? Doa cuci muka coba, jangan kalah sama anaknya nih. Ayo, doa cuci muka. Gimana Pak? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Itu doa cuci muka. Tangan kanan sekarang coba Pak. Allahumma atini. Tangan kiri coba. Antu tiani bisimali aume warai jari. Kepala. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alannar, dan seterusnya. Ini kadang-kadang juga kagak kita baca nih, bener gak? Iya, kadang-kadang gak dibaca. Jadi kalau kita bicara bahasa aqimus sholah itu memang lumayan panjang. Makanya kata Allah kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fungsinya sholat itu luar biasa. Kalau kita sholat tanha akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi orang yang aqimus sholah tuh yang kayak gitu teh, yang aqimus sholah dia kan nggak bakal berani ngebohong, dia nggak bakal berani nyaci maki orang, merendahkan orang, menyombongkan, nggak bakal berani. Karena fungsi sholat dia dapatkan, karena Allah yang bilang, bukan kita. Allah yang menjanjikan kok. Kalau kamu sholat tanha anil fahsya, kalian akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kita nih di penghujung tahun ini kita koreksi bareng-bareng. Saya, kita semua yang hadir, kita sama-sama tuh. Ternyata aqimus sholat itu pelihara waktu, wudunya perbaiki, gitu ya. Wudunya juga doa habis wudu baca, gitu kan. Terus sholat sunnah wudu. Nah ini nih kadang-kadang nih jarang nih kita lakuin nih. Padahal ada nggak? Ada. Siapa yang pernah ninggalin sholat sunnah wudu? Sahabat Nabi Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah itu nggak pernah ninggalin wudu. Jadi selalu suci. Dia mah selalu suci dan nggak pernah ninggalin sholat sunnah wudu. Makanya kata Nabi, apa yang kamu lakukan Bilal sampai aku mendengar terompahmu itu ada saya kedengeran di surga, kata Nabi kan gitu. Sampai nanya, kamu bilang ngapain sih? Emang apa ya Rasul? Kok langkah kakimu itu terdengar di surga? Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Jawab Bilal begitu, aku tidak pernah meninggalkan wudu. Jadi selalu dalam wudu Pak. Selalu dalam wudu. Beliau mah. Karena memang kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau ingin luar biasa, lakukan sesuatu yang luar biasa. Maksudnya di luar kebiasaan orang. Kan jarang orang yang sholat sunnah wudu. Bener gak? Lakukan itu. Jarang orang bangun jam 1.
untuk sholat malam. Kalau emang pengen dapat yang luar biasa, lakukan supaya kita jadi luar biasa. Selama kamu tidak luar biasa, nggak bakal kamu dapat yang luar biasa. Kalau keuntungan pengen besar, maka harus berani mengambil resiko yang besar, kan itu. Setiap orang yang resikonya besar, pasti keuntungannya juga apa? Besar. Kalau tidak berani mengambil resiko yang besar, keuntungannya juga pasti apa? Kecil. Itu mah sudah fitrah itu mah. Itu kata beliau juga. Jadi jangan berharap mendapatkan sesuatu yang luar biasa kalau tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, diantaranya begitu, dawam wudu, bukan perkara mudah dawam wudu teh. Tuh, ya. Jadi usahain tuh, wudunya kita benahi dari sekarang. Kalau belum tahu apa namanya doa-doa wudu, ya kalau yang wajibnya udah kita laksanain, yang sunnahnya. Sunnah wudu teh apa aja sih? Laksanakan. Ayo pelan-pelan. Ini mah ikhtiar kita namanya juga. Adapun nanti kesononya saya mah belum benar-benar sholat teh, biarin, nama juga ada ikhtiar. Allah menyuruhnya bukan hasil, tapi apa? Usaha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Usaha. Hasil mah bukan urusan kita, hasil mah urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata beliau lagi, di dalam sholat juga ruku, sujud itu harus perhatikan. Ruku itu kan ada minimal, ada maksimal. Ada paling sedikit, ada paling sempurna. Sujud juga demikian. Ada paling sedikit, ada yang paling sempurna. Nah itu diperhatikan, harus diperhatikan sama kita. Cara memegang lutut seperti apa. Kan di dalam kasifatu saja, seanggota sujud itu ada 7 gitu kan. Nih dahi nomor 1, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 lutut, ya 6 dan 7 telapak kaki yang di belakang nih, telapak kaki kita nih tuh kudu gini, itu anggota sujud. Ruku mana yang paling rendah? Ruku itu asal tangan nempel di lutut juga itu ruku, paling sedikit tuh. Jadi nih nempel di lutut. Sempurnanya kalau ukuran kita naruh papan di pundak kita tuh, di punggung kita rata papan teh. Nah itu berarti kesempurnaan ruku. Kalau ingin termasuk aqimus sholah, perhatikan tuh yang kayak gitu teh. Gitu. Perhatikan, jangan sembarang ruku. Allahu Akbar. Masa penting ruku gua. Gimana kek ukurannya mah? Jangan begitu. Kalau pengen aqimus sholah mah tuh. Sujud yang penting nonggeng lah, jangan begitu. Perhatikan Allah. Jadi setiap gerakannya teh benar-benar kita jiwai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, itu gerakannya tuh. Dan satu lagi, bacaan Quran di dalamnya baca dengan sempurna. Tuh, bacaan Quran, tasyahud dan sholawat baca dengan benar dan sempurna. Kan rukun qauli dalam sholat itu diantaranya baca Fatihah. Dalam baca Fatihah itu kan ada rukun Fatihah, ada syarat Fatihah. Itu kan ada syarat baca Fatihah tuh ada tasdid Fatihah. Dalam Fatihah bacaan yang benar kudu mahrojnya, tasdidnya. Makanya alhamdulillah di sini melengkap paketnya, tinggal mau ngaji rajinnya ya untuk membenahi aqimus sholah kita, benahi bacaan Quran kita. Mahrojnya jangan sampai keliru, sin dengan shin. Ya, ada jim, ada ja, ada za, ada za, kan beda itu. Itu kan ada ha, ada ha. Ada kho, ada gho. Itu walaupun satu makhraj tapi kan beda sifat. Sifatul huruf, ada makharijul huruf, kan itu berbeda-beda. Nah, itu perbaiki itu semua. Tasyahud juga sama, at-tahiyyatul mubarakatus. At-tahiyyat juga kan ada paling sedikit, ada kesempurnaannya. Dalam tasdidnya juga sampai hilang. Kalau hilang satu, nggak sah tasyahudnya. Tasyahudnya nggak sah, berarti tahiyatnya juga tidak sah. Sholatnya jadi nggak sah nanti. Begitu juga baca sholawat, paling sedikit baca sholawat apa, kesempurnaannya gimana, sunnahnya kayak apa. Kan ada, baca sholawat itu kan termasuk daripada rukun sholat. Itu ada paling sedikitnya, ada kesempurnaannya, ada sunnahnya. Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan paling sedikit.
Paling sempurnanya dibaca sampai hamidum majid, gitu kan. Nah, kemudian kesunahannya tambahkan lafaz sayyidina. Silahkan dibaca di kitab Kasifatu saja syarah Imam Nawawi yang mengarang beliau. Silahkan pakai, enggak jadi masalah. Mau pakai enggak juga enggak apa-apa, silahkan. Cuman beliau mengatakan, jumhurul ulama mengatakan demikian. Silahkan. Ya. Enggak usah diributin gitu ya. Pokoknya yang mau silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Karena wajibnya mah segitu gitu. Tapi kalau pengen sempurna segitu, kalau pengen dapatin pesunatan ya segitu, silahkan pilih. Nah itu kan ada ukurannya. Nah ini harus paham bener gitu kan. Sholawatnya, tasyahudnya. Nah itu yang dimaksud dengan apa? Aqimus sholah, yaitu mendirikan sholat. Melaksanakan sholat secara kontinu dengan memperhatikan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan yang terakhir adalah menghadirkan kehusuan dalam sholat. Nah itu termasuk apa tuh? Termasuk aqimus sholat. Sing husu. Apa husu yang paling rendah? Husu itu ada tingkatannya. Dalam Kifayatul Atqiyah itu disampaikan, husu yang paling rendah itu adalah ingat diri kita lagi sholat dari mulai awal sampai akhir. Itu husu paling rendah tuh. Ini kadang-kadang kita sampai ke husu ini pun susah nih ya. Pak, kita sholat nih, jangankan yang 4 dah, yang 3, yang 2 rakaat aja kadang-kadang subuh. Itu kadang-kadang kita di tengah jalan lupa, Pak. Nggak mikirin sholat kita di tengah jalan tuh. Mikirin apa baik gitu ya. Apalagi subuh mah Pak Baliut yang HS gitu kan. Ya kadang-kadang ya. Ini aduh ya Allah gitu ya, mikirin sholat dari rakaat pertama ke rakaat selanjutnya itu susah. Tapi cukup termasuk khusyuk terendah juga ketika dia ingat dari mulai awal sampai akhir. Namun ketika dia lupa, dia buru-buru balik lagi. Nah itu juga termasuk khusyuk. Nah kita usahain khusyuk itu dulu dah, gitu ya. Khusyuk itu dulu. Kalau bahasa loge mah khusyuk mah kayak kita nonton TV. Kayaknya berapa lama banget 2 jam diputer tapi rasanya sebentar banget, gitu kan ya? Kenapa? Karena kita apa? Senang, suka. Kalau orang udah suka sama udah cinta begitu, makanya nggak heran kalau dulu Nabi sholat sampai berapa surat dibaca, sahabat Nabi sampai kakinya pada bengkak gitu kan, sholat sunnah sampai demikian. Kenapa? Karena kenikmatan yang luar biasa ketika berhadapan dengan zat yang paling dicintai. Pak, kalau kita berdua-dua sama yang kita cintai kan, walaupun lama kayaknya, bentar. Kita kalau naik motor hujan sampai kencang banget, takut banget sama hujan kita, nguai naik motor ya. Coba kalau berdua-dua sama yang orang kita cintai, santai banget ya, biarin hujan juga biarin. Justru malah makin apa? Makin mantap nih hujan nih berdua-dua gitu ya, dulu gitu ya. Karena kita sama orang yang kita cintai, padahal rumahnya jauh, tapi kita anjangin baik itu ya. Udah lewat apa? Kalau dulu kan banyak kebun itu ya, lewat kebun awi gitu kan, lewat kebun pisang. Yang kudunya kita takut karena kita mau nyamperin orang yang kita cintai mah agak ada takut, bener nggak Pak? Iya nggak ada takut. Pengalaman banget, tahu banget tuh. Ya. Nggak bakal ada rasa takut karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di awal tadi kan ciri yang pertama itu sampai wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ketika mendengar nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jadi khusyuk itu dulu kita usahakan. Nah kalau sudah demikian berarti sholat kita udah aqimus sholah wa yuqimus sholah. Dan itu ciri orang beriman tuh, yang begitu tuh, yang iman. Ya. Iman yang mana? Ntar ada di akhir ayatnya. Ulaika umul mu'minuna haqqo, ditambahin haqqo. Bukan hanya ulaika umul mu'minun, bukan, tapi haqqo. Tuh yang begitu tuh mereka itulah orang-orang yang beriman haqqo dengan sebenar-benarnya. Nah, itulah orang yang beriman sebenar-benarnya. Artinya apa?
Iman yang benar tuh kayak gitu. Dirikan sholat, bukan laksanakan sholat. Kan kita mah sekarang SBT, sholat yang penting bebas tugas. Ya, yang penting pas azan, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah sholat, udah. Masalah lagi habis sholat ngomongin orang, urusan lain itu mah. Kadang-kadang begitu. Habis sholat aja kadang-kadang ngomongin orang. Berarti kan efek dari sholat nggak kita dapetin tuh, manfaat dari sholat. Ya, nggak kita dapetin. Padahal fungsi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya kalau orang udah kagak sholat, udah jebol itu. Kalau orang masih sholat mah walaupun khusyuk juga masih ada takut-takutnya sama Allah. Tapi kalau orang udah kagak mau sholat, udah kelar itu, pagernya udah hilang. Los. Iya los, udah maksudnya gini, nanti berbuat jelek itu udah nggak kerasa, udah biasa. Udah biasa. Kadang-kadang kan kita ngomong kasar sama orang tuh kalau nggak biasa kita nggak enak banget gitu ya, nggak enakan kita. Duh, ntar orang sakit hati nggak ya? Tapi kalau udah biasa mah, biasa mulutnya ini nih, ngehina orang ya biasa aja. Tuh akan kayak begitu. Yang pada akhirnya fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu karena tersolatah fazadahumullahu marado, Allah tambahkan penyakitnya. Nanti kesononya walahum azabun alimum bimakanu yaksibun. Kan setiap kita nih Pak berpeluang nggak penyakit hati kita? Semua juga kita, saya semua berpeluang kena penyakit hati. Tapi hajar terus sama pagerin terus sama sholat. Biar itu penyakit hati kagak molos gitu. Ya. Tapi ketika sholat ditinggalkan pagernya hilang. Berarti fazadahumullahu marado, udah selesai. Dan yang terakhir kita beresin, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terakhir nih, ciri orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum, dan atas sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ingetin, kami berikan kepada mereka. Rezeki kalian itu ya Allah yang ngasih gitu, Allah ngasih tahu. Dan rezeki yang kami berikan kepada mereka yunfikuna, mereka menginfakkan. Jadi ciri orang yang beriman yang selanjutnya terakhir di ayat ini adalah mampu memberikan apa? Menginfakkan hartanya, sebagian hartanya. Allah gak minta semua harta. Menginfakkan sebagian hartanya atau sebagian rizkinya yang Allah berikan. Satu, kata dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, memperhatikan kewajiban yang ada pada harta. Artinya berarti infak yang wajib perhatikan, yaitu zakat berarti ya. Zakatnya berapa persen Pak? 2,5% tuh zakat. Tapi memang syaratnya satu, zakat mah kudu apa? Kudu nisob nyampe. Yang kedua kudu tepung tahun ya, bertemu tahun gitu. Bertemu tahun tuh. Jadi cuman kalau kita nungguin apa? Nungguin nisob, nungguin ketemu tahun. Kadang-kadang iya kalau nyampe nisob, kalau kagak. Makanya ada yang sunnah gitu kan ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnahnya tuh apain? Keluarkan juga. Ulah sampai, makanya infiru hipapan wasikolan. Berjihad itu jangan mau dalam keadaan susah, senang, infiru, berangkat. Artinya kalau kita mau berinfak jangan nungguin punya, jangan nungguin kaya. Kapan infak? Ntar aja kalau udah kaya. Kalau udah kaya ngomongnya. Iya kalau kaya, kalau kagak berarti kagak. Belajar. Kalau pengen jadi orang kaya, belajar jadi orang kaya Pak. Latihan. Kata almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Jainun MZ kan gitu ya. Kalau pengen jadi orang kaya mah latihan jadi orang kaya. Apa latihan jadi orang kaya tuh? Banyak ngasih. Itu latihan jadi orang kaya tuh. Ya, kasih. Lagian apa yang kita infakkan nanti pasti balasannya kan luar biasa. 1 dibalas 7, ya 7 dibalas 100 kan itu kan ya.
1 sama dengan jadi 700. Keluarin 2,5% dari apa yang kita punya. Dari 1 juta berapa sih Pak 2,5%? 25.000. Gede nggak sih 25.000? Cil, cuman ngelihatnya kita 25.000-nya, bukan yang 1 jutanya, bukan yang sisanya 975.000. Aduh, 25.000 nih lumayan nih. Kalau dibeliin bakso, kebeli nih. Kadang-kadang begitu yang kita lihat. Padahal lihat Pak, semua yang kita punya pasti ada yang kita buang. Kita makan pisang, ada yang dibuangnya, ada kulit. Kita makan jeruk, ada yang dibuang nggak? Ada. Apalagi makan durian mah, agak ada orang makan pisang, semuanya dimasukin, kagak. Dibuang, pasti dibuang. Semua ada yang dibuang. Maka harta kita pun demikian. Barangkali dalam menghasilkan harta memang kita halal, mungkin nyakitin orang, mungkin kita bikin kesel orang, atau kita naik gara-gara nginjek pala orang misalnya, kan gitu. Nah maka murnikan, bersihkan dengan yang namanya zakat. Zakat harta, zakat penghasilan, macam-macam kan zakat itu kan itu. Nah bersihkan dengan zakat kita 2,5% keluarkan. Lagian yang 2,5% itu yang kita keluarkan emang buat orang lain. Hakikatnya bukan buat kita sendiri. Emang buat siapa? Kayak bapak nih punya penghasilan, lalu keluarkan zakatnya. Emang itu zakat syariatnya buat orang lain, tapi hakikatnya akan kembali kepada kita dan membersihkan harta-harta kita yang kurang barokah dibersihkan. Tapi kadang-kadang kita masih susah dan masih sulit. Lagian cara bersyukur punya harta itu dengan zakat. Ya, kalau kita bersyukur udah tahu kita ayatnya Ibrahim ayat 7. Kalau kita bersyukur pasti ditambah sama Allah. Lagian apa yang kita punya semua pemberian siapa? Allah. Makanya ketika ya semua beliau miliki, beliau hanya bilang hadza min fadli Rabbi, ini mah karunia dari Allah. Lina bluwani, Allah mengujiku, aashkuru, apakah aku termasuk orang yang syukur, au akbur, atau aku termasuk orang yang kufur. Dari saya. Ayo. Ya, jadi ayo mulai sekarang kita belajar menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ternyata adalah ciri orang yang beriman. Nah, kata Allah, ulaika umul mu'minuna haqqo, merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Tuh. Dan orang yang imannya benar, Allah akan angkat derajatnya tuh. Satu, Allah akan angkat derajatnya. Nanti di surga itu kan bertingkat-tingkat Pak, berderajat. Yang paling tinggi itu orang imannya benar. Nanti kalau yang atas bisa ngelihat ke bawah, sementara yang bawah tidak bisa ngelihat ke atas. Ya, nanti bertingkat-tingkat tuh derajatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begitu, akan bertingkat-tingkat. Yang atas bisa ngelihat ke bawah, oh itu tuh orang beriman tuh, cuman ada di bawah tuh. Nah, sementara kita ada di mana? Di atas. Tapi yang bawah nggak bisa ngelihat ke yang atas. Demikian nanti bertingkat-tingkat demikian tuh. Wa maghfiratun, selain diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dihapus. Kemudian warizkun karim, dan Allah akan memberikan rizki yang mulia, rizki yang baik, rizki yang bagus. Nah, itu balasannya bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang nggak mau diangkat derajatnya? Kan nggak ada. Siapa yang nggak mau diampuni dosa-dosanya? Nggak ada. Siapa yang nggak mau rizkinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka satu, ayo kita evaluasi iman kita di penghujung tahun ini. Kalau memang keimanan kita belum nyampe yang kayak begini nih, usahakan, upayakan dengan cara apa? Menambah ilmu, ngaji, belajar. Makanya saya guru punya, ketika ditanya apa torikohnya, ngaji, bukan torikoh nggak yang lain. Makanya torikohnya ngaji, siapa aja ngaji wae, gitu. Pokoknya sampai kapaeh ngaji, gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengaji. Udah mengaji, amalkan. Kepada anak kita, istri kita, teman kita, dan semuanya ajak untuk memahami ayat-ayat Allah, sehingga dengan demikian itu merupakan ikhtiar kita dalam rangka perbaikan pribadi kita, terutama keimanan kita, sehingga yang tidak menjadi baik, yang sudah baik bertambah-tambah kebaikan. Mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan dan pertolongan dalam memperbaiki pribadi kita,
keluarga kita, rumah tangga kita, dan masyarakat serta bangsa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita baca Fatihah di pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya hadir. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah terangkan hati dan pikiran kita. Allah tambahkan hidayah dan taufik kepada kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah. Anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang mencari ilmu, mudah-mudahan dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan ilmu yang banyak dan manfaat. Cita-cita yang diinginkannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sudah meninggal, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, mudah-mudahan hidup yang sekali ini menjadi satu hidup yang berguna, bermanfaat, dan mampu kita isi untuk melakukan hal-hal yang bernilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukallahumma bimu'jizatihim yasir umurana, khususan umur fi hadzal majlis, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hujma sopada makadar, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.